Bonus demografi bisa menjadi pedang bermata dua, bisa menjadi solusi atau bisa menjadi ironi. Maka dengan soft skill dan hard skill ini akan menjadi sebuah solusi. Maka mosi perdebatan kali ini kami menyetujui dari adanya mosi kali ini. Dewan juri yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelum memasuki ranah argumentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Damas Madolf, mahasiswa dari SM Negeri 12 Bandung, akan menjelaskan mengenai mengapa soft skill dan hard skill itu penting, yang mana kita memasuki dalam ranah argumentasi, yang mana pengembangan soft skill dan hard skill adalah faktor kunci untuk memanfaatkan bonus demografi pada tahun 2045. Bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Perlu diketahui, usia produktif ini terjadi ketika 15-64 tahun, yang menjadi acuan bahwasanya umur 15-64 tahun itu merupakan usia produktif, maka harus dibina sejak pendidikan, sejak dini. Maka dengan ini pendidikan berkualitas atau soft skill dan hard skill bisa menjadi wadah bagi mereka. Tapi sayang seribu sayang, bonus demografi ini bisa menyebabkan pedang bermata dua. Yang mana pertama bisa menjadi solusi untuk meningkatkan potensi dalam diri, tapi bisa menjadi keironisan jika bonus demografi ini tidak dapat dimanfaatkan. Maka keterampilan dan kemampuan diperlukan untuk berkontribusi secara maksimal atau yang bisa disebut dengan optimalisasi. Sebelum memasuki ranah argumentasi, itu merupakan latar belakang mengapa kita harus siap siaga dalam menghadapi pedang bermata dua ini melalui 3 variabel pokok, yang mana 3 variabel pokok ini akan menjadi landasan penjelasan hingga ke penyelesaian, yang mana variabel pokok ini mengapa penting. Lalu ini akan menjelaskan tentang pasar untuk meningkatkan potensi dalam diri melalui dunia luar, dan yang ketiga adalah cara menerapkan soft skill dan hard skill yang akan mengintegrasikan pendidikan komprehensif dan matang di semua lini. Maka dengan itu, variabel pokok yang pertama dengan soft skill dan hard skill akan membuat kualitas siswa berkembang. Tentu ini akan menjelaskan tentang bagaimana soft skill dan hard skill ini dibutuhkan. Sebelum memasuki soft skill dan hard skill, perlu dibutuhkan dengan adanya keterampilan dalam diri, yakni penyelesaian masalah atau berpikir kritis. Sebelum memasuki soft skill dan hard skill, siswa-siswi itu diperlukan untuk adanya berpikir kritis. Bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara menerapkan sesuatu, itu merupakan pola berpikir kritis yang mana disebut dengan penyelesaian masalah. Dengan adanya soft skill dan hard skill ini dalam pendidikan bisa disebut berkualitas. Mengapa demikian? Karena tentu saja dalam pendidikan tidak hanya selalu tentang belajar dan mengajar, tapi bagaimana kita menerapkan proses belajar dan mengajar tersebut menjadi satu kesatuan. Itu menjadikan landasan pokok dan juga bisa menjadi tindakan preventif. Bagaimana kita menghadapi suatu zaman jika suatu zaman tersebut berbahaya, maka dibutuhkanlah suatu elemen dalam diri untuk memperkuat dalam diri. Bagaimana caranya? Dengan soft skill dan hard skill. Itu merupakan manajemen dalam diri, fokus dalam diri, dan meningkatkan potensi dalam diri. Yang kedua, itu akan meningkatkan potensi mereka secara lebih luas, secara lebih terjangkau. Maka dengan adanya pendidikan berkualitas itu akan meningkatkan dalam diri, meningkatkan potensi dalam diri. Jika potensi dalam diri itu akan menciptakan suatu strategi samudra merah, yang mana strategi samudra merah itu merupakan menciptakan peluang yang sudah ada dan bersaing di dalamnya. Izinkan saya untuk beranalogi Dewan Juri yang terhormat. Jika strategi samudra merah, jika terdapat satu siswa, itu adalah peluang satu siswa tersebut merupakan suatu hal potensi, dan juga siswa kedua merupakan potensi yang lainnya. Jika potensi tersebut digabungkan, maka akan terjadi suatu persaingan. Persaingan tersebut akan sehat. Mengapa? Karena di dalam diri mereka melakukan pembatasan yang mana disebut dengan soft skill dan hard skill. Dalam hal tersebut itu akan menciptakan peluang yang sudah ada, mengoptimalisasi peluang yang sudah ada, dan disebut dengan strategi samudra merah, yang mana strategi samudra merah ini akan menciptakan peluang mereka yang sudah ada dan dioptimalisasi yang sudah ada. Dan yang kedua yakni mengenai strategi samudra biru, yakni dalam menciptakan soft skill dan hard skill,
Pemuda diharapkan untuk terus berkembang dan berkembang sehingga menemukan peluang baru di dalamnya. Jika inilah perbedaan dari strategi Samudra Merah dan Samudra Biru. Samudra Merah itu akan menciptakan wadah yang sudah ada dan dioptimalisasi. Dan strategi Samudra Biru adalah peluang yang baru dari hal berpikir kritis itu sendiri. Yang berpikir kritis akan lahir dari soft skill dan hard skill mereka. Dimulai dari pendidikan berkualitas. Dan ini akan menciptakan suatu komplement yang menjadi landasan mereka, yang mengoptimalisasi mereka. Ini akan menjadi variabel pokok ketiga. Bagaimana cara meningkatkan soft skill dan hard skill? Dewan juri yang terhormat, pendidikan berkualitas soft skill dan hard skill bisa dilatih sejak dini, bisa dilatih dengan cara yang sangat kecil itu sendiri. Mengutip dari buku Atomic Habits karya James Clear, buku Atomic tersebut mengajarkan tentang kebiasaan kecil yang akan membawa suatu hal yang lebih besar di dalamnya. Maka dengan soft skill dan hard skill dimulai dari hal yang kecil seperti literasi, membaca buku. Dari literasi tersebut kita akan mengolah apakah pembacaan kita itu sesuai atau tidak. Itu akan melatih dengan berpikir kritis dan juga literasi digital. Siswa-siswi juga diharapkan dengan adanya literasi ini mereka mampu memanajemen waktu mereka dalam literasi digital. Maka dengan adanya literasi ini sendiri akan meningkatkan soft skill dan hard skill mereka. Secara tidak langsung literasi akan meningkatkan soft skill dan hard skill itu sendiri. Maka Dewan Juri yang terhormat, jika landasan sudah ada dan juga implementasinya sudah ada, tinggal bagaimana kita menerapkannya, dan penerapannya dengan literasi itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, dengan 3 variabel pokok ini akan menjelaskan akan memanfaatkan berbagai macam lini yang akan membuat pendidikan itu komprehensif, yang mana dimulai dari kecil, menengah hingga atas itu mencakup semua, berdialek dan berkomunikasi semua, sehingga segala lapisan masyarakat itu terpenuhi dari hal kecil yakni literasi itu sendiri. Maka Dewan Juri yang terhormat, sebagai kesimpulan bahwasanya literasi akan menciptakan suatu soft skill dan hard skill, dan soft skill dan hard skill akan menciptakan peluang bagi mereka sehingga yang disebut dengan bonus demografi untuk sebuah solusi. Dewan Juri yang terhormat, sekian dan terima kasih.